Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Oke, tema kita kali ini Aquarius adalah dimana ternyata ini yang mereka ucapkan atau bicara tentangmu ya. Mereka membicarakan tentangmu tentang hal ini. Apakah hal baik ataukah hal buruk? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aquarius, Aquarius, Aquarius. Kita lihat apa yang mereka pikirkan atau mereka bicarakan tentangmu. Wah, Aquarius, Aquarius, Aquarius. Oke, kita lihat ada 3 kartu yang keluar di sini. Di sini ada Eight of Cups ya. Dia merasa bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih merasa bahwa kamu tuh penuh dengan talenta ya, keberuntungan, dimana terkadang kamu tuh artinya gini, kamu tuh orangnya nggak sombong ya, dan ya artinya kamu tuh kelihatan biasa-biasa aja gitu, nggak sombong, nggak pamer gitu kan, tetapi kamu berisi gitu ya. Mereka merasa bahwa ada beberapa yang merasa bahwa kamu pesaing yang tangguh untuk dia, mungkin dalam hal pendidikan ya, ataupun mungkin dalam posisi kantor, jabatan, ataupun mungkin pacar ya. Kok dia sudah dengan si Aquarius, padahal baru putus dengan diriku, dia sudah dapat yang lain gitu ya, dan Aquarius lagi yang lebih ganteng, lebih cantik menurutnya ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang biasa aja, tapi ternyata bisa ya berprestasi, bisa ya nikung sana nikung sini ya, karena mereka merasa bahwa Aquarius ini juga itu banyak pacarnya, ataupun mungkin ya ada beberapa juga yang merasa bahwa kok baru putus dengan saya, kok udah mempunyai pasangan baru nih Aquarius ya. Pokoknya intinya mereka merasa iri sama kamu, kok kamu bisa secepat itu gitu ya. Kamu orangnya pede, walaupun mungkin kondisinya nggak sombong, nggak angkuh gitu, tetapi kamu punya sesuatu ya. Ya bukan tong kosong nyaring bunyinya, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica, ada Aquarius yang sombong. Kalau Aquarius yang sombong karena memang dia berisi, dia bukan sombong, tapi memang apa adanya, karena memang ada gitu ya, bukan karena sombong ya. Tetapi memang saya lihat di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orang yang rendah hati. Tapi kalau kamu dengan orang yang sombong, kamu juga akan balas sombong gitu. Jadi mereka merasa bahwa kamu nih cepat ikut emosi orang gitu ya. Jadi kalau orang songong, kamu juga ikut songong. Kalau kamu orang dengan orang yang rendah hati, kamu akan rendah hati juga. Jadi ambil positifnya, negatifnya introspeksi ya. Kalau memang benar, kalau tidak ya nggak usah digubris. Di sini ada the death. The death ini artinya kamu tuh cepat tersinggung ya, kasih masuk dalam hati, tetapi cepat juga pemaaf gitu ya. Jadi artinya gini, kamu tuh cepat marah tapi juga cepat maaf gitu. Mungkin temperamen kamu, ataupun mungkin kondisinya ya, cepat naik pitam dan maki-maki, marah lah nggak jelas, tapi ujung-ujung oh iya saya salah
Ya sudah deh, saya minta maaf. Jadi artinya kamu tuh cepat marah tapi cepat juga memaafkan atau meminta maaf. Nah ini ya. Jadi nih orang ini merasa bahwa, ih kok Aquarius tuh gitu ya. eh Sudah marah-marah orang baru ujung-ujungnya minta maaf seolah-olah biasa aja gitu. Ini mungkin pasanganmu ya, ini contoh, ini ada orang atau sahabatmu ya. Ih kemarin katanya ribut dengan si ini tapi sekarang sudah best friend, gimana sih? Nah ini ada beberapa yang seperti gitu. Atau katanya putus kok nyambung lagi. Jadi mereka merasa itu kamu tuh cepat tersinggung, cepat marah, nggak tanya dulu klarifikasi, langsung ambil yang semua dari dirimu saja ya, cepat emosian. Cepat ngomel ya, padahal ujung-ujungnya kamu yang salah gitu. Tapi ya itu, ada jiwa sportif kamu bahwa kamu akan meminta maaf kalau salah dan kamu akan memberikan maaf kalau mereka salah ya. Lucu ya, tapi itu yang terjadi. Mereka merasa bahwa kamu tuh kayak kayak anak kecil gitu, yang ngambeknya cepat, tapi ya namanya anak kecil kan. Kalau anak kecil kan marah-marah gitu ya, bertengkar, tapi ujung-ujungnya ya diaman lagi, habis itu berteman lagi ya gitu. Mereka merasa kamu tuh orangnya yang seperti gitu ya, tidak pendendam tapi memendam juga kadang-kadang, memendam yang tadi saya bilang ya. Kamu, dia merasa bahwa kamu tuh cepat emosian, jadi tapi pada saat sudah memaafkan ya sudah plong gitu ya, nggak ada dendam dalam hati, dalam jiwa, nggak ada kepalsuan gitu ya. eh tetapi memang saya lihat di sini kamu mengambil pelajaran dari semua itu, tapi untuk dendam nggak ada, makanya mereka senang sama kamu ya. Di sini ada King of Wands. Wah, di sini ada beberapa yang mereka merasa bahwa kamu tuh sosok yang tangguh gitu ya, sosok yang pejuang. Jadi kalau kamu kerja nggak setengah-setengah, kamu full gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin dari pimpinan kamu memberikan pekerjaan ke kamu laksanakan dengan baik, tepat waktu. Terus juga kamu memberikan apa ya, kalau dibilang kesan yang baik. Kalau kamu punya pelanggan, kamu layani dengan baik ya. Jadi ada kesan yang baik terhadap dirimu. Kalau kamu sebagai pasangan, kamu romantis gitu ya. Jadi menjunjung kesetiaan dan menurutnya menjunjung apa ya, eh, kejujuran ya. Walaupun mungkin kesetiaan dan kejujuran kadang-kadang kalau sudah up ya, ketahuan bahwa oh ternyata ada beberapa juga dari Aquarius ini yang apa dibilangnya, tidak setia, tidak jujur, dan ya mungkin teman tapi mesra ya. Jadi artinya gini, dia merasa bahwa kamu tuh menjunjung itu, yang mana dia harus berikan kepada kamu seperti yang kamu mau, tetapi kadang-kadang kamu melanggar aturan kamu gitu ya. Jadi kamu bilang harus setia ya, tapi kamu malah setiap tikungan ada. Kamu harus jujur ya, tapi kamu penuh kepalsuan. Kamu banyak banyak hal yang ditutup-tutupi. Menurut dirinya kamu nggak jujur. Ya, walaupun mungkin kamu bilang oke, saya jujur, oke jujur, tapi seolah-olah kamu kayak nggak jujur gitu ya. Macam banyak hal yang kamu sembunyikan karena kamu pasif diam ya. Kalau seandainya kamu di pekerjaan, kamu tahu banyak ya sesuatu, tetapi kamu nggak terlalu ember gitu. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh sebenarnya tahu banyak berisi, tetapi nggak ember gitu ya, nggak komunikasi, nggak apa ya, nggak gosip gitu ya. Kamu bisa tahan mulut kamu walaupun kamu tahu banyak gitu. Jadi kalau suatu saat nanti orang skak kamu atau bermain-main dengan kamu, kamu sudah tahu amunisi apa yang harus saya keluarkan untuk bisa tutup mulut kamu. Jadi kamu tuh nggak umbar-umbar senjata ya, tetapi kamu punya senjata yang pas nanti ya. Banyak senjata gitu, orang tahu bahwa kamu tuh nggak ada senjata gitu kalau dalam perang ya, kamu nggak ada senjata. Tapi sebenarnya kamu tuh punya senjata, dari senjata yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Tinggal lihat ya, saya punya target nih siapa nih, oh yang itu cocoknya senjata ini, yang itu cocoknya senjata ini. Jadi ada hal-hal yang memang bikin skak mereka ya, yang mana ya itu tadi, kamu diam tapi berisi ya. Jadi jangan macam-macam melawan Aquarius. Mereka merasa kamu tuh saingan berat untuknya. Di High Priestess, mereka merasa bahwa kamu tuh ini ya, apa, imannya kuat ya, banyak berdoa, rajin ibadah ya. Ya pokoknya intinya apa yang dikatakan firman itulah kamu lakukan. Jadi banyak, mungkin dalam tanda kutip ada beberapa yang suka melihat kamu dari apa ya, kalau dibilang rumah ibadah mungkin ya. Jadi dia memantaumu dari rumah ibadah. Rumah ibadah artinya mungkin ke masjid, gereja ya. Jadi alasan pergi ke rumah ibadah
ya, untuk hanya lihat kamu selain ibadah, tapi sebenarnya mau lihat kamu gitu ya. Ada beberapa yang mungkin terlihat juga dari sikap kamu yang ramah ya, mereka senang ya. Terus juga mungkin dari keluarga yang betul-betul agamais ya. Jadi ya karakter kamu tidak walaupun mungkin contoh ya, kamu dengan kondisi orang-orang yang nakal, tapi kamu nggak, ya nakal biasa aja tapi nggak terlalu nakal yang kayak aneh-aneh gitu. Jadi kamu tidak terpengaruh dengan orang-orang itu ya. Ya artinya kamu bisa mengontrol emosi kamu, jangan sampai terpengaruh ke hal-hal negatif atau hal-hal jelek, walaupun mungkin kondisinya kamu pernah coba-coba tapi kamu tidak terjerumus untuk sampai ke ketagihan. Ini dalam tanda kutip mungkin ada obat-obatan ataupun minuman ya, ataupun pergaulan bebas. Nah ini, walaupun mungkin geng-geng kamu di situ, tetapi kamu tidak terkoneksi dengan itu. Artinya ya mungkin contohnya minum ya, minum cuma satu kali ya sudah stop, nggak berkali-kali sampai mabuk, sampai bikin onar, sampai stres, sampai akhirnya muntah-muntah. Ini contoh ya, kamu cukup seadanya dan bisa mengontrol emosi itu ya. Bagus ya. Ya harus bisa mengontrol. Di sini Queen of Cups juga, dia merasa kamu tuh orangnya nggak terlalu ambisi, tapi kamu kok selalu diberkati menurut mereka ya. Macam contoh, biasa aja dia nggak berambisi tapi kok bisa juara satu, nggak terlalu banyak belajar tapi kok juara satu, kok dia biasa-biasa aja tapi kok banyak yang suka, nggak dandan, nggak cantik-cantik amat tapi kok banyak yang suka. Nah ini ada beberapa seperti gitu, artinya kamu tuh berserah ya, nggak terlalu mau ini tapi kok banyak yang ada beberapa yang tadi saya bilang ya, merasa bahwa kamu tuh bersaing, penyaing ya, penyaing dia. Jadi pada saat kamu datang dia sudah merasa nggak nyaman bersamamu. Kenapa? Karena kamu seolah-olah membuat dia terpuruk gitu ya, dan kehadiran kamu tuh membuat dia ketar-ketir. Ya mungkin karena kamu punya kelebihan, nah itu ya, jadi kamu tuh nggak tong kosong nyaring bunyinya, tapi kamu juga nggak terlalu meminta dipuja, nggak mau minta dipuji, nggak mau diminta apa, tapi orang yang memperlakukanmu seperti gitu karena ya tadi kamu berisi gitu ya. Oke, dan terakhir di sini ada Five of Cups. Di sini mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya nggak ini ya, orangnya loyal ya. Tetapi memang ada beberapa orang-orang memanfaatkan kebaikan kamu di sini ya. Tapi kamu tahu bahwa oke, mereka memanfaatkan kebaikanku, tetapi ya sudah, saya memaafkan saja. Jadi kamu tuh tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, atau memaafkan, atau dalam tanda kutip ya sudah, saya menghindar, saya menjauh aja. Saya nggak akan membalasnya. Nah di situ ya, karena mungkin karena kamu agamais ya, jadi mereka merasa bahwa ada beberapa yang memanfaatkan kamu, tapi kamu tuh ya biasa aja, nggak terlalu kayak macam mau marah, mau apa, atau macam contoh kamu ditinggalkan, diselingkuhi, diceraikan ya, tapi kamu ya udah biasa aja, pasrah pada keadaan, pasrah pada kehidupan, dan berserah kepada semesta ya. Jadi kamu tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi, karena kamu tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah semua takdir semesta, di mana semua itu baik untuk dirimu. Jadi kamu tetap bisa move on ya. Mereka merasa kamu, mental kamu tuh kuat, mindset kamu up ya. Jadi pada saat kamu jatuh sekali, kamu masih bisa untuk bangkit. Ini bicara jatuh sekali loh, tapi masih bisa bangkit dengan kaki kamu sendiri, tanpa mempersulit dan membebani orang lain. Seperti gitu ya. Jadi bagus-bagus ya saya lihatnya ya, energinya ya. Kondisi kamu saat ini, yang mana mereka membicarakan tentang kebaikanmu, membicarakan dengan tentang talentamu, membicarakan tentang sifat, ada karakter baik, karakter buruk. Kalau karakter baik ditingkatkan, buruknya kalau memang benar introspeksi diri. Kalau tidak benar ya nggak usah digubris ya. Karena kan namanya juga kita hidup di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Kamu bukan kewajiban kamu untuk selalu membahagiakan orang lain ya, tetapi kewajibanmu adalah untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri tanpa membebankan atau merugikan orang lain ya. Oke, semoga resonate untukmu Aquarius. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiak ya, dimana ada inisial dulu ya. Kita ke inisial, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada huruf K, ada huruf C, huruf W, ada P, T, O, J,
I, G, R, W, U, L, B, N, M, A, H, E, V, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf K, C, W, P, T, O, J, I, G, R, W, U, L, B, N, M, A, H, E, V, dan C ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, ada Virgo, ada Cancer, Gemini, ada Aries, ada Libra, Capricorn, Aquarius, dan Leo. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Cancer, Gemini, Aries, Libra, Capricorn, Aquarius, dan bintang Leo. Oke, semoga resonate. Dan terakhir saya mau tarik energi ya, pesan semesta untukmu. Menyikapi orang-orang yang membicarakanmu ya. Wah, di sini ada the world. Dimana happy endingnya untuk dirimu aja ya. Bawa dengan sukacita, nggak usah terlalu peduli ya. Hidup ini kamu yang tentukan, bukan mereka yang tentukan ya. Jadi kalau mereka baik, kamu baik, ya tingkatkan kebaikanmu. Kalau mereka jahat ya sudah, nggak usah berfokus pada yang jahat, kita berfokus pada kebaikan. Dimana mungkin dulu ada orang yang pernah baik padamu, itulah kamu ingat ya. Jadi balaslah kebaikan dengan kebaikan. Tetapi kalau orang jahat ya nggak usah, balas saja dengan doa. Biarlah semesta yang menegur mereka dengan cara semesta, bukan dengan caramu ya. Fokus pada dirimu, pencapaianmu, sayangi dirimu, cintai dirimu ya. Dan lebih fokus pada orang-orang yang ada di sekelilingmu yang mencintai dirimu. Jangan berfokus pada orang-orang di luar sana yang tidak menginginkanmu. Carilah tempatmu di mana kamu diinginkan, dihargai, dicintai. Itu tempatmu ya. Kalau mereka memang berpikir positif tentangmu, di situ tempatmu. Tapi kalau kamu berpikir kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman, berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu ya. Dan tetap bersemangat ya, semesta bersamamu. Jangan pernah takut, semesta mendukungmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.